Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ya, firasat ini sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia berasal dari bahasa Arab. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Di situ cari di huruf F, firasat. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab, yang bahasa Indonesia disebut dengan firasat. Jadi bahasa Arabnya firasah, bahasa Indonesianya firasat. Nanti definisinya akan dibahas di pembahasan setelahnya. Kita ikut tartib yang ada di kitab biar dapat barokah. Kalau mau ikut tartib yang sudah disusun oleh ulama yang mengarang kitab, kita membaca sesuai urutan itu, ada nilai berkah yang lebih daripada kita loncat-loncat atau kita memotong-motong. Begitu juga di dalam Al-Quran, kita disunnahkan membaca sesuai tartib mushafi, tartib yang sudah ditentukan di dalam mushaf Al-Quran. Karena urutan surat itu juga tauqifiyah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali suratul Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu kalau memang ingin baca khataman, ya. Tapi kalau sholat, ya kita milih surat-surat sesuai dengan selera kita. Yang penting sunnahnya yang awal lebih panjang, rakaat pertama, yang kedua lebih pendek dari rakaat pertama, dan seterusnya. Itu dalam pembahasan fikih diterangkan oleh para ulama. Ada ulama bernama Syah Kirmani. Beliau menerangkan bahwasanya jika kita ingin mendapatkan firasat, menajamkan firasat kita, insting kita, itu caranya adalah, yang pertama kata beliau, yaitu man ghafsa basarahu, orang yang menjaga pandangan mata dari yang haram. Dan firasat ini, sebelum saya terangkan rukun-rukunnya, firasat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Di surat Al-Hijr ayat 75. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada hal itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ingin merenungkan kebesarannya. Tadi saya buka kitab tafsir Bagawi. Ya, Al-Imam Bagawi mengutip pendapat dari Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan makna lil mutawassimin lil mutafarrisin. Yang dimaksud tadi al-mutawassimin adalah orang-orang yang diberikan firasat. Itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Penafsiran lain berbeda, tapi ketika menukil pendapat Imam Mujahid, beliau menafsirkan bahwa ayat itu al-mutawassimin artinya al-mutafarrisin, orang yang diberikan firasat. Nah, kita ingin mengasah firasat kita menjadi firasat yang sangat kuat, dan firasat ini kalau sudah tajam, dia tidak meleset. Nah, caranya di sini diterangkan oleh Syekh Sah Al-Kirmani. Ya, beliau menerangkan tentang hal tersebut yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab Madarijus Salikin. Kita ketahui ya, Al-Imam Ibnul Qayyim murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang dimana kitab Madarijus Salikin ini menerangkan ayat 3 dari surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diterangkan penafsiran tersebut jadi satu kitab, judulnya Madarijus Salikin. Dan ketika kami membacanya, ini kitab tasawuf. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim membahas tentang tasawuf. Bahkan tasawufnya ini beliau terangkan juga beraliran tasawuf akhlak dan tasawuf falsafi. Karena di situ dibahas tentang masalah fana, juga ada masalah al-istighraq dan seterusnya. Al-Imam Ibnul Qayyim menukil pendapat Syekh Al-Kirmani. Syekh Al-Kirmani mengatakan siapa yang ingin firasatnya itu tidak pernah meleset, cara yang pertama, man ghassa basarahu anil maharim, dia menjaga pandangan matanya dari melihat yang haram-haram. Kalau masih lihat yang haram-haram gak akan bisa, karena ada kotoran di matanya. Kotoran di mata sebab dosa, dan juga akan membawa noda di dalam hati. Karena dosa, kata Nabi, itu adalah satu noda dalam hati. Man aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun saudah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat dosa, maka akan ada satu noda hitam di dalam hatinya, sehingga tidak mungkin firasatnya bisa benar. Firasat seseorang bisa benar kalau dia orang yang taat kepada Allah, menjaga dirinya dari maksiat. Dia jaga pandangan matanya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah, wahai orang beriman, jagalah pandangan mata. Pandangan mata mereka harus dijaga dari melihat yang haram, dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Orang yang mampu menjaga pandangan mata, Allah berikan satu hadiah yang istimewa. Dia mampu menjaga pandangan matanya dari yang haram, apalagi fi hadzal zaman. Begitu mudahnya melihat yang haram. Cukup handphone itu sudah berapa banyak aurat yang ditampilkan di situ. Tapi kalau dia mampu menjaganya, Allah berikan satu hadiah istimewa. Dia merasakan manisnya iman di dalam hati, halawah, sehingga semua ibadah itu akan menjadi khusyuk. Jangan mimpi kalau ibadah ini khusyuk sedangkan masih jalan maksiat mata, gak akan bisa. Yang bisa khusyuk dalam ibadah adalah orang yang mampu menjaga pandangan matanya dari yang haram. Coba dilakukan eksperimen itu. Karena memandang yang haram dalam hadis Nabi itu adalah panah beracunnya iblis. Inna nazra sahmun min sihami iblis masmum. Melihat yang haram adalah panah beracunnya iblis. Faman taraka, siapa yang meninggalkan melihat yang haram, min makhafatillah, karena dasar takut pada Allah Ta'ala, abdalallahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia mendapatkan manisnya iman dalam hati.
Jadi Allah ganti dengan berikan manisnya iman di dalam hatinya. Itu kalau mampu menjaga pandangan mata. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, ketika menafsirkan firman Allah, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia lemah, ditafsirkan lemah menjaga pandangan mata. Lemah di dalam menjaga pandangan mata dari melihat yang haram. Jadi syarat pertama ingin mendapatkan firasat yang tidak meleset, menjaga pandangan matanya dari melihat yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kaffa nafsahu anisy syahawati, menahan dirinya dari dorongan syahwat kepada yang haram. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man naha nafsahu anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang mampu menahan dirinya dari syahwat yang mendorong kepada maksiat, maka tempatnya di surga. Jangan dulu bicara mau jadi pejuang, mau jihad ke Palestina. Ya, saya mau jihad ke Palestina, itu satu hal yang mulia. Tapi antum jihad juga lawan hawa nafsu antum, tiap hari maksiat. Nabi katakan al-mujahid man jahada nafsah. Jangan lupa bahwa orang yang berjihad juga bukan hanya konteksnya peperangan, tapi jihad juga memiliki makna melawan hawa nafsunya untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan hawa nafsunya tunduk dengan ajaran yang aku bawa, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ammara batinahu bil muraqabati. Dia penuhi batinnya dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Itu magom yang sangat istimewa. Ya, Al-Habib Abdul Al-Haddad menerangkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwa al-muraqabah ini satu pangkat yang punya kaitan dengan keimanan seseorang, yang selalu merasa Allah itu hadir di mana tempat dia berada. Satu hadis dari Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, yang beliau lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ beliau riwayatkan satu hadis, Nabi bersabda, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Paling afdolnya iman, kau meyakini bahwa Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan, dan Allah mengetahui seluruh isi hatimu yang ada di dalam dada. Itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, magom yang lebih tinggi dari muraqabah disebut dengan musyahadah. Kalau muraqabah dia merasa bahwa Allah mengawasi dia, tapi kalau musyahadah lebih tinggi lagi. Dia seakan-akan bisa melihat Allah. Jangan dipahami melihat zat, ya. Dia melihat dengan merasakan kehadiran Allah di mana tempat. Itu rangkuman dari al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi musyahadah fauqal muraqabah. Magam musyahadah lebih tinggi dari muraqabah. Kalau muraqabah merasa Allah melihat kita, tapi kalau musyahadah dia merasa bisa melihat Allah. Makanya di mukaddimah surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang beriman kepada yang ghaib.
Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia percaya ada. Seperti surga. Kita belum pernah lihat surga, tapi kita percaya ada tidak? Ada. Neraka, belum pernah kita melihat neraka, tapi kita percaya neraka itu ada. Alam kubur, belum pernah kita menyaksikan alam kubur, tapi kita percaya alam kubur itu ada. Dari mana kita bisa percaya dan kenapa kita percaya? Karena Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan hal itu kepada kita. Nah, ini magomnya, namanya magom muraqabah. Dia percaya tapi belum lihat. Dan yang gaib di situ bukan Allah. Hakikatnya yang gaib kita, karena kita adalah makhluk sifatnya fana. Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Jadi yang hakikatnya itu kita ini tidak ada sebenarnya. Kita semua ini makhluk tidak ada sebenarnya. Kita diadakan dari suatu ketiadaan. Berarti kita ini hukumnya memang tidak ada. Kita ada sesuai kehendak Allah yang mengadakan kita. Tapi adanya Allah gak ada awal. Allah wujud tidak diawali dengan ketiadaan. La awwala lahu wa la akhiran. Tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya. Maka hakikatnya yang gaib siapa? Kita apa Allah? Kita yang gaib, bukan Allah hakikatnya. Nah, jadi semua nih kita, mau malaikat juga sama, mau para nabi, para rasul juga sama. Kita masih dalam derajat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Karena para nabi juga sampai hari ini belum pernah melihat Allah. Malaikat juga belum pernah melihat Allah. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu Allah dan melihat Allah. Maka ayat ini untuk Nabi Muhammad tidak berlaku. Nabi Muhammad tidak masuk di ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua makhluk, mau dia anbiya, malaikat, jin, semuanya masuk ke ayat ini. Beriman kepada yang gaib. Kalau Nabi alladzi yu'minu bisyahadah. Nabi beriman bukan dengan yang gaib, dengan menyaksikan langsung. Maka levelnya sangat berbeda jauh. Ya. Itu Imam Busiri kan menggubah syair di dalam Maulid Burdah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Semua para nabi berdiri di batasan magomnya. Nabi Muhammad punya magom tersendiri. Yang mereka dapati dari ilmu hanya setitik dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Nah, ya karena Nabi alladzi yu'minu bisyahadah. Kalau kita alladzina yu'minuna bil ghaib, beda. Kemudian yang berikut wa ta'awwada aklal halali. Membiasakan memakan makanan yang halal. Ini beliau ajarkan cara agar firasat kita itu tidak meleset. Makanan yang halal, yang kita makan itu sesuatu yang halal. Kita ibadah model apapun itu, atau memiliki ilmu seluas apapun, tapi dalam perkara ini kita tidak menjaga. Apapun dimakan, bahkan cara yang kita lakukan dengan cara-cara yang haram, maka dia akan merusak ibadah dan ilmu kita. Ibadah rusak, ilmu rusak. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa maujin yuj'alu. Di dalam Zubat dikatakan ketaatan yang dilakukan oleh orang yang selalu makan makanan yang haram itu diumpamakan seperti membangun rumah di atas ombak. Bisa tidak rumah itu dibangun di atas ombak? Gak bisa. Sampai kapanpun, mau pakai tukang yang canggih sekalipun, arsitek yang hebat sekalipun, teknologi sehebat apapun,
Membangun rumah di atas ombak itu hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Apa maksudnya? Ketaatan yang kita lakukan, tapi perkara haram ini tidak kita perhatikan, maka kita akan menghancurkan seluruh ibadah kita dan ilmu kita. Imam Ghazali mengatakan al-ibadah wal ilmi ma'aklil haram bunya ala sirjin atau kama qala. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan ibadah dan ilmu namun diiringi dengan memakan makanan yang haram itu bagaikan membangun rumah di atas kotoran-kotoran. Sirjin diartikan kotoran-kotoran hewan najis. Nah, jadi ini yang paling penting sekali, menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini punya kaitan dengan doa kita sehari-hari ya. Kita habis sholat itu semuanya waktu mustajab. Nabi katakan setiap kali selesai sholat, kata Rasul, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kenapa doa kita tidak diijabah? Bisa jadi faktornya salah satu adalah ada makanan yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Bisa saja dengan cara yang salah, atau mungkin zat makanan tersebut ada kandungan zat yang haram. Ini sekarang harus hati-hati nih, karena makanan-makanan ini dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia nih. Ya. Kadang-kadang kita gak tahu tuh istilah-istilah digunakan, padahal kalau diterjemahkan itu lemak babi, minyak babi, tapi pakai bahasa-bahasa yang buat kita bingung kan? Nah itu banyak sekali itu, banyak sekali. Jadi kaedahnya bagaimana? Makan yang betul-betul kita yakin halal, yang jelas. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang meyakinkan. Jadi doa ini tidak diijabah oleh Allah, salah satu faktornya adalah makanan. Nabi ceritakan dalam hadis yang cukup panjang, ada orang musafir berdoa, dia mengatakan ya Rob, wahai penciptaku, wahai penciptaku. Tapi mat'amuhu haram, makanan yang ia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya diijabah? Jadi Rasul yang menjelaskan hal itu. Yang berfatwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang memakan makanan yang haram, doanya gak bisa diijabah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sahabat datang menemui Nabi, bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah agar doa saya mustajab. Nabi menjawab, atib mat'amak takun mustajaba da'wah. Kamu perbagus tempat makananmu itu, niscaya kamu akan mustajab doanya, kata Rasulullah SAW. Jadi ini juga masuk kepada apa? Ke rukun firasat. Yang pertama menjaga pandangan mata dari yang haram, yang kedua menjaga diri daripada dorongan syahwat kepada yang haram, yang ketiga memenuhi batinnya dengan sifat muraqabah, dan yang keempat itu yang ketiga, yang keempat membiasakan diri memakan makanan yang halal. Jadi ada 4 ya, menjaga mata, menjaga diri dari syahwat, yang ketiga memenuhi batinnya dengan sifat muraqabah, dan yang keempat membiasakan memakan makanan yang halal. Lam tukhti firasatuhu, firasatnya tidak akan pernah keliru. 4 cara tersebut. Di sini disebut zon, dugaannya. Jadi dugaannya itu tidak keliru. Zonnuhu. Nah, maratibnya itu kalau derajat berkaitan dengan masalah prasangka itu dalam ilmu fikih disebut waham. Ada disebut waham, dugaannya itu 70% ragu, 30% yakin. Namanya wahmun. Naik lagi ke level kedua disebut syak, ragu. Kalau ragu 50-50, 50 ragu, 50% ragu, 50% ya yakin. Kalau bahasa Al-Quran namanya raib. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dalam tafsir Jalalain, raib maknanya syak, artinya ragu, 50% ragu, 50% yakin.
Naik lagi ke level berikutnya, yang ketiga namanya zon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhib ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumu. Kalau zon kebalikannya, yakin 70%, ragunya 30%. Naik puncak namanya al-yakin. Al-yakin itu 100% yakin, sudah gak ada ragu lagi. Ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah total dalam keimanan. Yakin. Al-yakin la yuzal bisyak. Yakin gak bisa hilang dengan adanya keraguan. Itu maratibnya dalam fikih. Kalau maratib bisikan hati, ada yang awal namanya hajis. Naik yang kedua namanya khotir. Yang ketiga namanya hadithun nafs. Yang keempat namanya azam. Yang kelima namanya niat. Yang dicatat dosa dalam hati itu niat. Tapi kalau hajis tidak dicatat karena dia lintasan sesaat. Dan itu sulit manusia menghindari itu. Ya. Tapi kalau bisikan jahat itu melintas di hati kita, kemudian kita mantapkan di dalam hati, jadi niat namanya. Kalau langgengkan itu dalam hati, mulai dicatat dosa. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niat. Dan ini dijelaskan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuhul Ghaib, membahas tentang masalah tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dengan sanad hasan, dan juga dari Ibnu Adi. Ibnu Adi ini lahir tahun 277 Hijriah, wafat 365 Hijriah. Beliau yang menulis kitab Al-Kamil, Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang lemah. Yang lain kan nyusun yang sahih. Karena beliau unik nih, salah satu kitab yang unik. Nyusun kitab hadis mencari para periwayat yang lemah menurut para ulama. Nama kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Hadis ini marfu'an, artinya marfu', sanadnya bersambung hingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma udhifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi dan memiliki sanad yang bersambung dinamakan hadis marfu'. Rasul bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Bisa dibaca firasat, bisa dibaca farasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Hati-hatilah kalian terhadap firasat orang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani terkait hadis tersebut. Dalam satu majlis Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ada penyusup masuk dalam majlisnya Imam Junaid, seorang pendeta tapi menyamar menjadi seorang muslim. Dia punya satu pertanyaan, kalau hadis ini benar, maka saya akan masuk Islam. Apa itu hadisnya? Hati-hatilah terhadap firasat orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Tujuan pendeta ini datang ingin menanyakan hadis ini kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dia menyamar menggunakan kostum kaum muslimin dan hadir di majlisnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia duduk persis di saf-saf depan. Kemudian Imam Junaid ketika menerangkan ilmu kepada para jamaah yang hadir di majlisnya, tiba-tiba berhenti sesaat. Kemudian Imam Junaid menatap, padahal Imam Junaid sebelumnya tidak mengenali orang tersebut. Kata Imam Junaid, ya fulan, aslim, masuk Islamlah kamu. Terkejut dia, kok bisa tahu saya non muslim?
aslim ya fulan, masuk Islamlah kamu. Wa fir riwayah disebut namanya, ya fulan bin fulan aslim, masuk Islamlah kamu. Sampai 3 kali diulang-ulang. Setelah itu Imam Junaid menutup dengan mengatakan, tidak perlu saya terangkan apa maksud hadis Nabi, takutlah terhadap firasat orang beriman. Cukup saya tahu kamu ini non-muslim. Kamu non-muslim hadir di majlis ini ingin menanyakan masalah ini. Itu sudah cukup menjelaskan firasat orang mukmin seperti itu, katanya. Akhirnya masuk Islam. Jadi gak perlu diterangkan lagi, langsung praktek. Imam Junaid praktek langsung. Dengan firasatnya dia bisa mengetahui orang tersebut penyusup yang ingin bertanya tentang hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah azza wajalla. Kemudian firasat, apa sih firasat itu? Nah, diterangkan di sini, al-ittila'u ala ma fid dhamair, yaitu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi hatinya orang itu dia bisa tahu. Kalau bahasa sufistik namanya kasyaf. Kalau bahasa hadis namanya firasat. Dan firasat ini ada 2 cabang. Ada yang memang sifatnya ruhaniyah, sebagaimana hadis tadi. Ada juga yang sifatnya ilmiah. Dia bisa mengetahui karakter orang dengan mimik wajah. Itu salah satu keahlian Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ahli juga di bidang tersebut. Nah, nanti pembahasan berikut akan membahas tentang masalah tersebut. Dan ini dia bukan masuk bab keramat, ya. Dia bisa dipelajari yang kedua tadi. Kalau yang pertama ya bisa dikatakan masuk ke bab keramat, ya. Tapi kita disuruh, ya, saya dapat satu info dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bahwa keramat itu ada 2. Ada yang namanya al-karamatu as-suriyah, keramat yang nampak. Jadi hal-hal yang aneh-aneh, khariqul adah. Orang bisa jalan di atas air, bisa terbang, ya, bisa tahu isi hatinya orang. Itu kata beliau itu namanya al-karamatu as-suriyah, keramat secara gambaran saja. Ada yang kedua ini justru yang harus kita kejar, bukan yang pertama. Jangan sampai kita niat, oh saya mau ibadah biar dapat keramat, saya mau baca wirid ini biar dapat keramat, saya mau nyantren biar dapat keramat. Itu niatnya sudah keluar dari jalur yang benar. Bukan itu nilainya sangat kecil di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya menjadi rusak. Tujuan ibadahnya menjadi rusak. Kita ibadah, kita nuntut ilmu semata-mata tagarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Para aulia itu benci dengan sifat-sifat yang nanti memunculkan syuhrah, terkenal. Di antaranya yang terkenal itu karena sebab keramat. Mereka sukanya sifat khumul, menutup itu semua, menyembunyikan. Tapi keramat kedua kata Habib Umar, inilah keramat yang sesungguhnya. Namanya al-karamatu al-hakikiyah, keramat yang hakikat. Apa itu keramat yang hakikat? Karamatu zuhdi, keramat dari sifat zuhud terhadap dunia. Itu keramat yang hakikat. Karamatul jud, keramat dengan dermawan. Orang dermawan itu keramat. Antum lihat Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Keramat cukup antum lihat satu aja. Dermawannya beliau itu sudah mewakili keramat beliau. Yang seperti inilah yang harus dikejar. Bukan keramat mau bisa terbang, tembus dinding, bisa kasyaf, ya macam-macam lah. Kata Habib Umar itu hanya surya, gambaran, dan tidak punya nilai di hadapan Allah. Tapi kalau keramat zuhud ada nilai di hadapan Allah. Keramat warok ada nilai di hadapan Allah. Keramat dermawan ada nilai di hadapan Allah. Keramat istiqomah, ini lebih berat lagi nih. Istiqomah, dia sholat 5 waktu, tidak pernah telat, dan selalu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dijaga, dan juga dia berjamaah, tidak pernah ketinggalan, dan tahajudnya istiqomah. Dan ini namanya al-istiqomah khairun min alfi karomah.
Istiqomah lebih baik dari 1000 keramat. Karena istiqomah itu keramat hakikat. Sedangkan keramat yang 1000 keramat itu gambaran surya. Jadi kita harus cari yang al-karamatu al-hakikiyah. Ya, keramat zuhud, waro, istiqomah, dermawan, husnul khuluq dan sebagainya. Ini keramat-keramat yang akan membawa kemuliaan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini